Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Mentari mulai menampakkan sinarnya dari ujung timur, diiringi suara kicauan burung bernyanyi, riang kesana kemari. Pagi ini suasana desa tambak mulya, tampak asri dan sejuk. Dari kejauhan, tampak berjalan seorang wanita yang masih sangat muda. Dengan anggun dia berjalan menyusuri jalan desa tersebut. Semakin lama, budi aduhai dari wanita tersebut. Wajah cantik, kulit yang putih halus tertimpa sinar mentari pagi itu. Sebuah kecantikan yang tiada tandingannya, begitu sempurna. Dialah Cindy. Cindy, wanita cantik yang ternyata telah menjanda 2 kali akibat ditinggal mati oleh para suaminya. Cindy adalah wanita muda yang menjadi primadona di desanya. Banyak laki-laki yang masih muda dan tua sangat menginginkan untuk menjadi suaminya. Walaupun mereka tahu Cindy sudah 2 kali menikah dan suaminya rata-rata meninggal. Bak sosialita, Cindy menjelma menjadi wanita paling cantik dan seksi di desanya. Latar belakang Cindy yang memang orang kaya membuat gaya hidupnya glamor dan tak pernah kekurangan. Apa yang dia ingini pasti akan didapatnya. Semakin hari Cindy semakin terjerumus dalam kemewahan dan kesombongannya. Dia merasa bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Sudah banyak laki-laki yang menjadi pacarnya, namun kali ini laki-laki itu hanya dijadikan Cindy sebagai pemuas nafsunya. Jika Cindy sudah bosan, maka tak segan dia akan mencampakkan laki-laki tersebut. Dan sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Di balik itu semua ternyata Cindy memiliki semacam susu atau pelet yang ditanam di tubuhnya. Makanya siapa saja yang memandangnya akan segera jatuh cinta dan tergila-gila untuk ingin memilikinya. Susu yang dipakai Cindy memang sangat hebat dan manjur. Susu pelet yang begitu dahsyatnya membuat dia terlihat cantik sekali. Ternyata di balik susu pelet Cindy itu ada Mbah Darman, seorang ahli spiritual atau supranatural yang terkenal akan ilmu susu dan peletnya. Dari situlah Cindy mendapatkan susu pelet yang begitu ampuh. Kemasuran Mbah Darman sudah diakui di mana-mana. Namun kini dia memasang tarif yang sangat mahal untuk para pencari susu pelet. Tapi mahar itu sebanding dengan hasilnya. Namun banyak sekali ritual-ritual yang melanggar akidah agama. Ritual-ritual yang harus dijalani dan dilakukan agar susu pelet itu dapat berfungsi optimal. Siang itu Agus yang notabene pemuda tampan dari kampung sebelah sedang asik mengendari motornya melewati jalan kampung Cindy. Tanpa diduga-duga, Agus pun berpapasan dengan Cindy, janda manis, cantik dari kampung sebelah. Melihat kecantikan Cindy, Agus pun terpana dan tak percaya. Dia tak melihat bidadari turun dari langit. Dasar, efek dari susu pelet yang begitu kental dan begitu ampuh langsung membuat Agus jatuh cinta kepada Cindy. Cindy hanya bisa tersenyum dan menutupkan matanya. Akhirnya mereka berdua pun dipertemukan dalam beberapa kali pertemuan. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya Agus dan Cindy menjalin hubungan pacaran. Mereka berdua tampak saling mencintai dan menyayangi. Agus pun rela memberikan apa saja kepada Cindy. Malam ini hujan gerimis melanda. Angin pun berhembus perlahan. Sesekali kilatan dan suara petir menyambar. Cindy yang saat itu tengah lagi asik berdua dengan Agus di rumahnya. Dia pun menggandeng tangan Agus
dan mengajaknya masuk ke kamarnya. Agus hanya bisa berjalan menuruti Cindy. Di dalam kamar itulah Cindy dan Agus, kemudian mereka dimabuk dengan suasana yang dingin dan sepi, yang menghanyutkan mereka berdua dalam nikmatnya malam itu. Hari pun berlalu, dan waktu pun terus berjalan, membuat mereka sering bertemu dan memadu kasih berdua. Sudah tak ada jarak di antara mereka berdua lagi. Cinta telah membedakan mereka berdua dalam kenikmatan dunia. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin hidup berdua dalam balutan pernikahan. Dan waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Pesta pun kemudian digelar dengan meriahnya. Dua pasangan yang lagi mabuk cinta itu pun tampak bahagia dan gembira. Acara pernikahan pun berlangsung lancar tanpa ada kendala. Hingga akhirnya para tamu satu persatu pun meninggalkan pesta perkawinan Agus dan Cindy. Malam telah larut. Kini saatnya mereka berdua asik berduaan di kamar peraduan. Mereka berdua mulai asik berjumpa dan merayu. Hal yang sudah beberapa kali mereka lakukan. Tapi kali ini berbeda. Di saat mereka lagi asik bermesraan, tiba-tiba Agus dikagetkan dengan pandangan matanya yang tiba-tiba melihat Cindy berubah menjadi sosok makhluk bertaring yang mengerikan. Dan belum sempat dia tersadar dari kagetnya, tiba-tiba sosok itu pun dengan cepat menggigit lehernya dan mencekik lehernya hingga Agus pun tak bisa bernafas, dan dia pun tewas seketika malam itu. Pagi pun tiba. Lagi-lagi kematian yang menggegerkan warga. Berita kematian suami Cindy yang ketiga. Hal ini menambah rumor dan perbincangan di kalangan para warga desa. Mengapa setiap Cindy menikah, selalu suaminya akan bernasib sama, yaitu meninggal secara misterius. Banyak warga yang mengait-ngaitkannya dengan tumbal pesugihan. Ada yang bilang perempuan baulaweyan. Ada juga yang bilang penganut ilmu hitam. Dan ada juga yang mengaitkan dengan kutukan. Entah mana yang benar, wallahu a'lam. Hari itu kembali Cindy dibuat kehilangan suaminya lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Cindy tampak sedih dengan kejadian yang ia alami, seolah dia sebagai penyebab kematian dari para suaminya. Tapi entah kenapa, kadang perasaan itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Dia seperti biasa menjalani hidupnya. Hari itu di pemakaman tampak Cindy dan keluarga Agus menghadiri pemakaman Agus. Satu demi satu para warga yang ikut pemakaman pun mulai pulang. Mereka pun kemudian meninggalkan area pemakaman desa itu dengan berbagai hal yang berkecamuk di pikiran mereka masing-masing. Setelah kematian dari para suami Cindy, pasti yang bikin aneh adalah harta Cindy yang semakin bertambah dan kecantikan Cindy yang tiba-tiba semakin mempesona. Hal itu yang terjadi setelah kematian dari para suaminya. Warga pun mulai curiga, namun tak ada bukti yang mendasar yang mengarah ke situ. Jadi warga hanya bisa menerka-nerka tentang hal itu. Suatu hari, tampak seorang pemuda gagah berjalan menyusuri jalan desa Tambak Mulyo. Dialah Hasan. Hasan yang kala itu tengah berkelana dari satu desa ke desa lain. Dengan santainya dia melangkahkan kakinya, menembus jalanan yang sepi itu. Sampai di pertigaan, dia pun berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Hasan kemudian masuk dan memesan secangkir kopi, dan ia pun kemudian segera mengambil tempat duduk. Beberapa saat kemudian kopi yang dipesan Hasan telah jadi dan dihidangkan. Samar-samar ia mendengar percakapan para warga desa yang tengah lagi asik ngopi di warung tersebut. Para warga desa yang tengah membicarakan tentang Cindy.
Ternyata para warga tengah asik membicarakan tentang kehidupan Cindy, janda muda yang belum mempunyai anak itu. Janda yang paling cantik dan seksi di desa Tambak Mulyo. Hasan yang mendengar cerita para warga malah menjadi penasaran dengan wanita yang bernama Cindy itu. Dia penasaran dengan apa sebenarnya terjadi. Setelah menghabiskan secangkir kopinya, Hasan kemudian bergegas kembali melanjutkan perjalanannya. Dan dia pun kemudian melangkah kembali menyusuri jalan desa itu. Dengan tenang, dia terus melangkah. Dari kejauhan tiba-tiba Hasan melihat ada 3 orang laki-laki bertopeng yang sedang berusaha merampok seorang wanita cantik. Hasan pun segera berlari menuju ke arah mereka. Sebentar kemudian, Hasan sampai juga di tempat mereka. Dan benar saja, ternyata ada 3 orang yang sedang merampok dan berbuat tak pantas pada seorang wanita yang terlihat begitu cantik. Wanita itu tanpa meronta berusaha melawan. Rasa ingin menolong pun muncul pada diri Hasan. Ia tak tega melihat kezaliman merajalela di depan matanya. Melihat kedatangan Hasan, kedua laki-laki itu mendadak menyerang Hasan yang terlihat ingin menolong Cindy. Tanpa basa-basi, mereka segera menyerang Hasan dengan tendangan dan pukulan yang bertubi-tubi. Namun mereka tak tahu siapa Hasan, yang ternyata adalah jebolan dari pondok pesantren yang notabene jago silat dan ahli kanuragan. Dengan sikap Hasan selalu dapat menghindar dari serangan 2 orang tersebut. Dengan mudahnya ia berkelit dari serangan yang bertubi-tubi yang datang padanya. Semakin lama kedua laki-laki yang menyerang Hasan semakin marah, karena serangan mereka tak satu pun dapat menjatuhkan Hasan. Mereka kemudian tiba-tiba mengeluarkan sebilah senjata untuk menyerang Hasan dengan cepatnya. Namun sekali lagi Hasan dapat menghindari dan menangis serangan tersebut. Dengan mudahnya kali ini ganti Hasan yang mengeluarkan jurus menyerang kedua laki-laki tersebut. Secepat kilat ia melancarkan pukulan dan tendangannya sehingga telah mengenai 2 orang tersebut, yang akhirnya mereka jatuh tersungkur terkena pukulan dan tendangan dari Hasan. Mereka jatuh hingga muntah darah. Melihat kedua rekannya jatuh tersungkur, laki-laki yang tadinya masih memegangi Cindy kini segera berlari menyerang Hasan. Dengan amarah yang meluap-luap, ia kemudian menyerang Hasan. Tapi masih sama, serangannya tidak berpengaruh sama sekali bagi Hasan. Dan dengan gerakan refleks, Hasan segera menghajar laki-laki gendut tersebut hingga terpental dan terpelanting jatuh ke tanah. Akhirnya mereka bertiga pun lari tunggang langgang, meninggalkan Hasan dan Cindy. Mereka terlihat sangat ketakutan yang luar biasa. Dan Cindy pun akhirnya selamat dari niat jahat ketika perampok tersebut. Dengan malu-malu Cindy mengucapkan rasa terima kasih kepada Hasan karena telah menolongnya. Akhirnya mereka pun berkenalan. Dan tanpa disadari, dari pandangan pertama Cindy telah jatuh cinta kepada sosok Hasan, pemuda gagah yang baru saja ia kenal. Entah karena apa, ia seperti tertarik dan terpesona dengan ketampanan Hasan dan kebaikan hati Hasan. Pandangan Cindy tak lepas dan tak pernah berkedip memandang laki-laki yang tengah ada di hadapannya itu. Hasan pun kemudian menawarkan diri untuk mengantar Cindy pulang sampai ke rumahnya. Dan Gayung pun bersambut. Cindy tak kuasa menolak ajakan Hasan yang ingin mengantarnya pulang. Mereka kemudian berjalan berdua menyusuri jalan desa sambil mengobrol. Sesampainya di rumah Cindy menawarkan Hasan untuk singgah sejenak di rumahnya, sekedar minum kopi sebagai rasa terima kasih Cindy kepada Hasan yang telah menolongnya. Hasan pun menerima tawaran dari Cindy. Dan akhirnya mereka berdua berbincang-bincang sambil minum kopi. Dari situlah mulai terlihat benih-benih cinta
antara mereka berdua. Hasan melihat ada sebuah keanehan yang ia rasakan pada diri Cindy. Ia merasakan kalau Cindy dalam pengaruh kekuatan hitam dan jahat. Ia bisa merasakannya dengan mata batinnya. Hasan tahu kalau Cindy memakai susu pelet yang ada di tubuhnya. Ia juga melihat ternyata ada sosok makhluk tak kasat mata yang selalu mengikuti Cindy dan selalu membayang-bayangi. Bahkan ia merasakan kalau sosok itu menguasai Cindy. Cerita pun berlanjut. Setelah mengetahui yang terjadi pada Cindy, Hasan ingin sekali menolong Cindy agar terbebas dari pengaruh susu pelet dan makhluk yang selalu mengikuti Cindy. Ia berkeinginan untuk menolong Cindy dengan ikhlas. Hari-hari pun terus berganti dan terus berlalu. Kedekatan mereka semakin terasa. Suatu malam, sekitar pukul 10 malam, saat itu hujan rintik-rintik membuat Hasan yang saat itu sedang mampir di rumah Cindy tak bisa pergi. Karena hujan kini berubah semakin deras, ia terpaksa menunggu supaya hujan segera reda. Entah kesurupan atau apa, tiba-tiba saja Cindy berubah agresif kepada Hasan. Ia tak kuasa menahannya. Dengan cepat, Cindy kemudian memeluk dan menciumi Hasan dengan baju yang sangat tipis. Hasan yang tahu kalau Cindy sedang dalam penguasaan sosok makhluk tak kasat mata itu, segera memegang Cindy dan ia segera membaca doa. Tiba-tiba muncul asap hitam, dibarengi sosok wanita bertaring dengan mata yang menyala. Sosok itu ingin mencapik-capik tubuh Hasan. Sesaat kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Hasan dan sosok makhluk astral itu. Sosok itu menyerang Hasan dengan amarahnya. Untung, Hasan adalah jebolan dari pondok pesantren yang memiliki bekal ilmu supranatural dan kanuragan. Hingga pertarungan tak kasat mata pun berlangsung dengan sengit dan dahsyat. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan yang amat keras, dan sosok makhluk tersebut hancur terbakar. Bersamaan itu tampak Cindy yang jatuh lemas terkulai dalam pelukan Hasan. Rupanya sosok yang selalu mengikuti dan menguasai Cindy dapat dikalahkan oleh Hasan. Tak selang berapa lama kemudian, Cindy pun tersadar, dan yang dilihatnya adalah sosok Hasan. Hasan kemudian segera membaca doa untuk mengeluarkan susu pelet yang tertanam di tubuh Cindy. Dan sesaat kemudian muncullah sebuah berlian kecil dari tubuh Cindy. Dan benda itu adalah susu pelet yang dulu ditanam di tubuh Cindy. Kini Hasan merasa lega. Dia sudah bisa membantu Cindy terbebas dalam tipu daya dunia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.